sebagai seseorang yang udah membangun sebuah brand lokal hingga berskala nasional, bahkan internasional, gimana pandangan Mas Lucky tentang brand-brand lokal baru yang bermunculan? Banyak orang yang masih belum sadar apa itu brand lokal dan produk lokal. Lokal brand dan lokal produk itu beda. Oke, bisa dibahas, Mas? Yang namanya lokal produk itu dia benar-benar brandnya asli Indonesia. Oke. Dibikin di sini, Oke. dijual di sini juga, di luar negeri ya. Nah kalau brand lokal, dia hanya brandnya aja yang lokal, tapi dia barangnya dari luar negeri, jadi nggak bikin sendiri. Semangatnya untuk bikin sebuah usaha udah bagus, Oke. tapi harus ditambahin lagi semangatnya sama untuk kita jangan berpikir pragmatis untuk kita doang. Tapi kita harus berpikir gimana caranya ekosistem bisnis di Indonesia ini keberlanjutannya bagus. Jadi kita jangan terlalu banyak bikin yang namanya lokal brand tapi lokal produk. Saya penasaran nih, menurut Mas Lucky sebagai seorang founder dari Matoa, perubahan apa yang telah dibawa oleh Matoa dari sisi bisnis, lingkungan, ekonomi, masyarakat, budaya gitu? Yang pertama, dia udah bisa membuat industri jam tangan yang sebelumnya di Indonesia ini bisa dibilang nggak ada. Oke. Sebelum Matoa ya. Iya. Kalaupun ada, dia bukan produsen benar-benar lokal, dia dari luar ya, hanya pabrikannya di sini. Setelah muncul Matoa, mulai banyak yang bermain di industri itu. Jadi artinya itu satu value yang Matoa bisa kasih. Dengan ada Matoa, industrinya tumbuh. Gitu. Visinya Matoa itu kan pengen dia naikin apa ya, positioningnya kerajinan kayu. Oke. Jadi sebelum ada Matoa itu kerajinan kayu itu bisa dibilang apa ya, murah secara harga ya. Padahal dia bikinnya susah, tapi dijual murah. Nah, Matoa mau ngerubah itu dengan naikin value-nya kerajinan kayu. Nah sekarang anggapan orang tentang kayu udah nggak seperti dulu. Udah nggak underestimate Ya, lagi. dengan Matoa jam tangan kayu yang dijual di atas 1 juta dan sekarang orang juga banyak yang mau beli. Iya. Saya rasa marketnya udah kebentuk. Itu mungkin satu value lagi yang saya rasa bisa naikin level kerajinan kayu ke level yang lebih tinggi lagi. Saya pengen menanyakan tentang keberhasilan yang dinikmati oleh Matoa sekarang udah mencapai apa nih, Mas? Yang nikmat banget adalah setiap hari spirit saya datang ke workshop, datang ke bengkel, ke kantor, ngelihat ada 60 orang yang benar-benar kerja keras untuk saya. Merinding. Iya, itu spirit yang benar-benar bikin saya setiap hari pengen bangun pagi gitu ya. Nah, seberapa sulit untuk meyakini produk sendiri dan seberapa sulit untuk menarik keyakinan orang lain bahwa produk Matoa pantas dibayar harga segitu gitu. Oke. Kalau ditanya seberapa sulit, sulit banget Sulit banget sebetulnya ya. Tapi yang saya yakini sejak awal, kalau saya bikin yang gampang-gampang, ya hasilnya akan sebanding lah. Justru ketika misalkan dulu bikin Matoa, saya nggak tahu cara bikinnya gimana, nggak tahu siapa yang bisa bikin, saya malah seneng. Kan artinya mungkin nanti orang akan susah juga untuk bikin. Betul. Kalau pada saat itu yang saya bikin gampang, ya berarti orang bikin gampang juga dong. Betul. Orang itu harus bisa beli Matoa itu bukan produknya, tapi emosional yang harus dia beli. Sejak awal karena visinya saya pengen naikin level kerajinan kayu, saya pengennya mahal Matoa. Iya. Matoa itu sama sekali nggak promosi dulu awal-awal. Benar-benar ya udah. Ada yang beli, kasih tahu temannya beli lagi gitu. Mouth to mouth ya. Ya. Sampai tahun ketiga kita nggak punya stok karena selalu demand selalu di atas supply. Poin-poin penting apa nih menurut Mas Lucky yang penting kita ketahui tentang diri kita? Kalau dalam berbisnis ya, karakter kita itu apa ya? Kalau sebagai pemimpin, kita cocoknya pemimpin yang kayak gimana gitu. Untuk jadi pemimpin yang baik ada 3 hal. Dia harus menguasai konsep, pastinya strategiknya. Dia juga harus interpersonal. Dia bisa nggak memimpin orang lain.
Dia juga harus bisa menguasai teknis. Itu macam-macam, ada dari mulai manajerial, dari mulai hanya kerja aja sampai ke leadership. Kita harus tahu kita itu tipe pemimpin yang seperti apa. Jadi kita cocoknya tuh bidang apa. Kita juga nggak bisa memaksakan terlalu banyak melihat orang lain gitu ya. Oh, yang lagi ramai adalah bisnis jeans misalkan. Kita masuk ke sana. Padahal kita nggak suka, padahal kita juga bukan passion gitu ya. Taste-nya juga nggak ke sana. Taste penting. Mungkin bisa mulai dari hobi juga. Gitu ya. Ketika kita mulai dari hobi, udah pasti passion, ngejalaninnya enak, gitu ya. Tapi ada juga yang nggak mulai dari hobi, malah dia mulai dari yang dia nggak suka. Ketika dia nggak suka, dia akan lebih termotivasi. Ya, saya cukup beruntung juga punya passion di situ. Salah satu passionnya lagi adalah nyenengin orang lain. Jadi kalau kita udah nyenengin orang lain, pengennya bikin macam-macam. Hal spesifik apa yang pengen Mas Lucky sampaikan yang menurut Mas Lucky belum diketahui atau belum dipahami sepenuhnya nih oleh para calon entrepreneur dan entrepreneur muda dalam memulai dan menjalankan bisnis mereka? Mungkin secara teknikal kali, Mas. Mulai selalu dari problem dulu. Jadi riset dulu justru. Kita ada di mana di Bandung misalkan. Kebiasaan orang Bandung seperti apa? Problem mereka apa? Bikin usahanya. Itu teknikal. Tapi paling penting adalah kita juga harus berani ya aktualisasi sebetulnya. Ide itu percuma sebetulnya kalau nggak dieksekusi. Jadi setiap saya dapat ide, besok langsung dikerjain. Yang kedua, kita juga jangan terlalu banyak ngelihat orang lain ya. Apalagi sekarang zaman sosmed, kita gampang ngikutin orang, pilih role model. Role model itu tiap karakter juga beda. Dia punya jalan sendiri, konsisten, komitmen gitu ya. Kalau kita terlalu banyak ngikutin orang, jadi nggak jelas. Betul. Kalau kita mau kemana-mana, kita tuh nggak akan pernah nyaman. Jadi kalau kita mau nyaman, kita nggak akan pernah kemana-mana. Tapi kalau kita mau kemana-mana, kita nggak akan pernah nyaman. Itu penting. Like that. Reset the problem, eksekusi idenya segera, menghindari prokrastinasi ya. Konsistensi sama persistensi. Oke. Problem paling banyak dari diri kita sendiri sih. Problem paling banyak sama diri kita. Itu kenapa memahami diri kita sendiri penting banget ya. Paling penting. Oke, Mas Lucky, thank you banget buat ngobrol-ngobrolnya. Opening banget buat saya dan pastinya bermanfaat buat para viewers kita di rumah. Dan teman-teman, terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Super Adventure ID. Dan jangan lupa nyalain notifikasinya. Cabut kita, Mas. Ayo. Yuk. Let's go.